Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mariati dengan NIM 18 10 10 55 0824. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen SDM. Baik, saya akan menjelaskan dengan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional menurut Shapiro 1992, sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Sistem keuangan internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Para ahli beranggapan bahwa uang dan sistem moneter Indonesia merupakan yang bersifat netral baik ekonomis atau politis. Namun anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Sistem penetapan kurs mata uang. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, mengambang bebas, free float. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Pada dasarnya ditentukan oleh interaksi permintaan penawaran mata uang tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang kedua, sistem kurs tetap atau fixed rate. Pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang telah ditetapkan dengan membeli atau menjual valuta asing dalam jumlah yang terbatas. Yang ketiga, mengambang terkendali, managed float. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola, yang sering disebut juga sebagai direct float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembeli importir dan penjual eksportir terpisah oleh batas negara. Yang kedua, adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Yang ketiga, ada komunikasi antar negara dengan teknologi muktahir begitu cepat, namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat tinggi dan berukuran besar masih menyita waktu. Oleh karena itu, dalam pembayaran internasional suatu mata uang dipertukarkan dengan mata uang lainnya di pasar valuta asing atau falas. Maka permintaan suatu mata uang akan merupakan penawaran terhadap mata uang lainnya. Sejarah sistem moneter internasional. Moneter internasional dan sistem finansial memainkan peran sentral dalam ekonomi politik global. Sejak akhir abad 19, awal pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menanggapi perubahan kondisi politik dan ekonomi baik level domestik maupun internasional. Perubahan yang paling dramatis adalah krisis dalam pengintegrasian moneter internasional dan rezim internasional selama tahun-tahun interwar. Transformasi kedua terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika sistem Bretton Woods tengah berjalan, sebab tahun 1970-an periode perubahan di bawah sistem Bretton Woods terjadi perubahan dari standar pertukaran emas menjadi dolar Amerika dan berkomitmen terhadap kontrol kapital. Beragam perubahan ini memiliki konsekuensi politik yang cukup penting tentang siapa yang mendapatkan apa dan kapan dan bagaimana dalam ekonomi politik global. Kelemahan sistem moneter internasional. Ketika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas, yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang sehingga menjadi jangkar bagi nilai tukar yang tetap dan menstabilkan inflasi. Ketika sistem gold standar hancur, fungsi yang bernilai ini tidak bertahan lama dan dunia terjebak dalam rezim inflasi yang terus-menerus. Sistem moneter internasional saat ini tidak mengatur interdependensi sangat mengait antara berbagai mata uang dan juga tidak menstabilkan